Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Mudah-mudahan kalian sehat ya dan penuh semangat. Oh iya anak-anak, hari ini kalian akan mempelajari mengenai tari kreasi daerah ya. Nah, di mana Ibu harap kalian semua hari ini perlu memperhatikan dengan baik ya. Kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi maksudnya kemampuan yang harus kalian miliki. Di sini ada 3.3, mengetahui gerak tari kreasi daerah. Tujuan pembelajarannya agar kalian dapat mengidentifikasi ragam gerak tari kreasi daerah. Apa itu mengidentifikasi? Maksudnya nanti kalian akan mengetahui jenis, pengelompokan, contoh-contohnya, dan lain sebagainya. Tari kreasi daerah. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada foto, ada gambar. Di sini ada gambar tari ondel-ondel. Nah, kalau berhubungan dengan tari ondel-ondel sudah tidak asing lagi ya, karena kalian di semester ini mempelajari tari ondel-ondel. Nah, kenapa kok dinamakan tari ondel-ondel? Kalian bisa lihat nih di belakang para penari yang cantik-cantik nih, ada boneka. Nah, boneka-boneka yang ada di belakang itu namanya ondel-ondel anak-anak. Makanya, kenapa dinamakan tari ondel-ondel? Jadi, tarian ini memang diambil dari sebuah boneka namanya ondel-ondel. Maka, jadilah namanya tari ondel-ondel. Dari mana? Dari Betawi. Pengertian tari kreasi daerah. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak semua yang baik ya, bahwa kalian harus tahu apa itu tari kreasi daerah. Tari kreasi daerah adalah jenis tarian daerah yang telah mengalami perkembangan baik gerakannya maupun properti yang digunakan dalam tarian tersebut. Lalu apa Bu Sinsin properti? Nih, Ibu kalau belajar ya, pasti selalu menjelaskan kepada kalian bahwa properti itu adalah alat yang digunakan penari dalam membawakan tariannya. Jadi alat ya. Nah, di sini ada contohnya nih anak-anak. Di sini ada kipas. Ya, tahu kan kipas ya, yang sering kalian lihat mungkin waktu itu di serbaguna ada kipas kayu, ada kipas bulu, macam-macam ya. Lalu ada sampur. Sampur itu semacam kain panjang. Mungkin kalian lebih mengenalnya itu bukan sampur, selendang ya. Karena Ibu Sinsin suka ingat dengan kalian, Bu Sinsin selendangnya ketinggalan ya. Jadi itu namanya sampur. Lalu ada tongkat. Ya, pasti tahu kan kalian tongkat ya. Topeng. Topeng itu alat yang digunakan di muka ya, di wajah. Lalu ada payung. Pasti kalian juga sudah mengenal payung. Nah, di sini ada pengelompokan tari kreasi daerah ya. Jadi anak-anak harus tahu pengelompokan tari kreasi daerah itu ada apa saja ya. Nah, di sini ada 3 ya, perlu kalian ketahui. Jadi ada 3. Apa saja Bu Sinsin? Tari kreasi itu ada 3 kelompok, yaitu 1. Tari kreasi tunggal. Lalu yang kedua ada tari kreasi berpasangan. Dan yang ketiga, tari kreasi baru. Berikutnya, pengertian tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kreasi baru. Nah, anak-anak perlu tahu, tidak hanya kelompoknya saja yang kalian tahu ya,
tapi pengertiannya pun juga perlu diketahui. Tari tunggal. Apa itu tari tunggal? Tarian yang diperagakan atau dibawakan oleh satu orang penari saja. Anak-anak, itu namanya tari tunggal. Lalu yang kedua, di sini ada yang namanya tari berpasangan. Apa itu tari berpasangan, Bu Sinsin? Bahwa tari berpasangan adalah tarian yang ditampilkan oleh dua orang penari secara berpasangan, baik sejenis maupun lawan jenis. Maksudnya di sini sejenis. Misalnya, tampilan dua orang penari, perempuan, laki-laki dan laki-laki. Lalu di sini lawan jenis, berarti tampilan tarian putra-putri. Seperti itu anak-anak, ya. Lalu yang ketiga, tari kreasi baru. Apa itu tari kreasi baru? Yaitu tarian yang sudah mengalami perkembangan tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi yang ada. Apa itu tradisi anak-anak? Ayo. Nah, tradisi itu yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Tradisi ya, itu kebiasaan. Lalu berikutnya ada tari kreasi tunggal. Nah, anak-anak bisa lihat nih. Waduh, bagus-bagus ya gambarnya ya. Kalian perlu tahu ya, tidak hanya yang dikenal oleh kalian itu hanya tari ondel-ondel misalkan ya, atau misalnya tari yang lainnya. Nih di sini contohnya ya, tari kreasi tunggal itu apa saja sih tariannya? Ibu Sinsin menyampaikan ini contohnya hanya 3 saja cukup, yaitu tari legong. Perhatikan gambarnya ya, itu dari Bali. Tari legong dari Bali. Nah, bisa perhatikan ya anak-anak ya gambarnya ya. Lalu ingat daerahnya ya, jangan lupa ya. Lalu yang kedua di sini ada tari gamyong. Dari mana anak-anak tari gamyong? Itu dari daerah Jawa Tengah. Ya, biasanya tari gamyong itu karakternya lembut ya. Lalu di sini ada tari topeng. Nih, bisa kalian perhatikan ada tari topeng ya. Dari manakah tari topeng? Tari topeng itu dari daerah Jawa Barat. Anak-anak, Bu Sinsin sudah pernah menyampaikan kepada kalian waktu TMO di semester 1 ya. Ibu Sinsin pernah menyinggung tentang tari topeng. Nih, bahwa tari topeng yang ada di Jawa Barat ini sangat populer hingga mancanegara. Turis asing pasti akan mengenal yang namanya tari topeng ya. Oke, berikutnya di sini ada tari kreasi berpasangan. Apa saja Bu Sinsin contohnya? Nih ada 3 ya. Ada 3 gambar nih biar kalian jelas ya. Di sini ada tari serampang 12. Dari daerah manakah tari serampang 12? Yaitu dari daerah Sumatera Utara. Ya, boleh kalian perhatikan nih gambarnya. Ya. Oke. Lalu yang kedua ada tari Ramasinta. Tari Ramasinta itu dari daerah Jawa Tengah. Boleh kalian perhatikan gambarnya anak-anak. Lalu yang ketiga sudah tidak asing lagi nih ya, yaitu tari ondel-ondel. Dari manakah? Yaitu dari Betawi. Ya, bisa kalian perhatikan gambarnya. Berikutnya, di sini ada tari kreasi baru ya. Ada contohnya nih tariannya, berikut gambarnya. Jadi kalian lebih jelas ya. Di sini ada tari merak. Nih, boleh perhatikan gambarnya ya. Dibawakan oleh para penari cantik-cantik nih. Dari daerah manakah ya tari merak? Tari merak itu dari daerah
Jawa Barat, ya. Ini termasuk tari kreasi baru. Lalu yang kedua ada tari nguri. Nah, maaf ya, ini tari nguri salah, Bu Sinsin salah mengetiknya nih anak-anak, bukan dari Jawa Barat, tapi dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Mohon maaf nih, ya. Jadi nanti Ibu Sinsin revisi, ya, bukan Jawa Barat, tapi NTB, Nusa Tenggara Barat, ya. Lalu yang ketiga, ini ada tari Bamba Manurung. Aduh, kok unik ya namanya Bamba Manurung. Tapi bagus nih, boleh perhatikan mereka pakai kipas bulu nih rasanya ya. Bagus ya. Nih, membentuk seperti bunga akhirnya. Ada kipas putih, merah ya, lalu dibuat lingkaran, jadilah sebuah tarian yang indah. Ini dari daerah Sulawesi Barat. Oke anak-anak, terima kasih banyak ya. Jadi hari ini Ibu Sinsin sudah menjelaskan ya dari awal sampai akhir tentang tari kreasi daerah. Nah anak-anak, terima kasih yang sudah hari ini memperhatikan penjelasan dari Ibu Sinsin. Apalagi kalian memperhatikannya dengan baik. Tapi mohon nih ya, perhatiannya apa yang kalian hari ini pelajari, mohon ini terus ya, seterusnya diulang-ulang ya. PPT ini bisa dipelajari terus. Karena apa anak-anak sayang semuanya? Nanti akan keluar soal-soal dari hasil penjelasan Ibu hari ini, yaitu tentang tari kreasi daerah. Nanti akan muncul soal-soal yang harus kalian kerjakan. Nah, kemungkinan tidak hari ini anak-anak soal yang akan keluar, yaitu nanti akan Ibu sampaikan. Kemungkinan minggu depan, ya. Nanti kalian bisa cek di sekolah, ya. Ada nanti keterangannya, ya, bahwa kalian berikutnya akan mengerjakan soal-soal sesuai dengan apa yang hari ini kalian pelajari. Oke anak-anak, sepertinya sekian dulu ya pembelajaran hari ini tentang tari kreasi daerah. Mudah-mudahan kalian lebih memahami ya, lebih mengetahui ya, senang ya bisa belajar dengan Ibu hari ini. Oke anak-anak, terima kasih banyak. Hari ini kita cukup sekian. Ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu, semangat. Terima kasih anak-anak.